Selanjutnya, marilah kita simak bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita wujudkan Polri yang presisi, dan sekaligus Pak Ustadz akan membantu doa bersama sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang kami hormati Kiai Muda Haji Asmar Lampung, SHI Esos MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kapolres Wajo. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya muliakan, saya hormati ayyuhal kiram Bapak Wakapolres Wajo. Saya muliakan, saya hormati para kabak, para kasat, para kapolsek dan jajaran kepolisian yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dan kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Termasuk kita ketahui bersama kita berada dalam pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paripurna, manusia paling sempurna di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Apa yang menyebabkan Rasulullah menjadi manusia paripurna, manusia yang disanjung dalam Al-Quran satu-satunya Nabi besar? Tidak ada Nabi yang besar kecuali Nabi Muhammad yang disebut dalam Al-Quran. Andainya karena pangkat dan jabatan serta kecerdasan disebut Nabi besar, maka tentu dalam Al-Quran ada Nabi besar Musa alaihi salam. Karena Nabi yang sangat cerdas, bisa berbicara dengan berbagai makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dia berbicara langsung dengan Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bicara langsung dengan Allah, tapi tidak dipuji oleh Allah sebagai Nabi besar di dalam Al-Quran. Andainya disebabkan karena kekayaannya disebut Nabi besar, tentu ada Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Dalam riwayat, pasir-pasir rumahnya Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, itu semua terbuat dari intan, permata, dan emas. Andainya disebabkan karena kekuatannya disebut Nabi besar, maka tentu di dalam Al-Quran dipuji-pujilah Nabi Nuh alaihissalam, dipuji-pujilah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena begitu kekuatannya melawan orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi Bapak Ibu, satu-satunya Nabi disebut Nabi besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad,
kamu termasuk nabi besar, bukan karena pangkat jabatan, bukan karena harta, tapi khuluqin azim, karena akhlakmu yang sangat mulia. Jadi Bapak Ibu, nilai manusia itu tergantung akhlaknya. Apabila akhlak kita baik, itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau akhlak kita rusak, maka tidak ada nilai kita di hadapan sesama manusia, di hadapan Allah, bahkan di hadapan seluruh apa yang telah Allah ciptakan. Kenapa? Karena nilai kita di sisi Allah itu adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Maka dari itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paripurna yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ada 3 dimensi yang dimiliki oleh Rasulullah. Ada 3 kekuatan besar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kita peringati maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ajaran kaffatan linnas, menyeluruh bagi seluruh manusia. Ini kemuliaannya Nabi Muhammad. Ajarannya menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan rumahnya lewat orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu berkumpul para sahabat. Meninggal seorang kafir Quraisy yang hari ini banyak menyebutnya sebagai orang Yahudi. Meninggal dunia orang Yahudi ini yang selalu memusuhi Rasulullah. Pada saat dia meninggal dunia, diusunglah dia lewat di depan rumah Rasulullah SAW. Maka Nabi berdiri dan menyuruh seluruh sahabat untuk berdiri menghormati jenazah yang lewat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab protes kepada Nabi. Ya Rasul, bukankah dia orang kafir? Ya Rasul, bukankah dia telah memusuhi kamu? Ya Rasul, bukankah ia telah melempari kamu batu setiap engkau datang berdakwah? Maka apa kata Nabi? Bukankah dia adalah manusia ciptaan Allah seperti dengan kita? Maka itulah Rasulullah penuh dengan toleransi kepada orang yang berbuat jahat pun ia mampu berbuat baik. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan diakui di akhirat. Maka Rasulullah membawa ajaran kaffatan linnas, ajarannya menyeluruh kepada seluruh umat-umat manusia. Nabi manusia bertakwa, tapi dipuji Nabi besar. Banyak Nabi, bahkan seluruh Nabi bertakwa. Nabi Yusuf saja manusia yang kita kenal ketakwaannya sangat tinggi, yang sampai hari ini jarang laki-laki yang mampu meniru ketakwaan Nabi Yusuf. Dalam riwayat Pak, Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Bahkan kita baca dalam Al-Quran itu, Nabi Yusuf pernah suatu ketika lewat di depan kumpulan para wanita. Wanita sedang memotong-motong sayuran dan memotong-motong lada, lombok, ya, cabai. Pada saat lewat Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan ini memotong-motong cabai. Dia tidak rasa dia potong-potong dengan tangannya. Dia iris-iris dengan tangannya. Dia tidak rasa itu karena kenapa? Nabi Yusuf begitu gantengnya, dia tidak bisa merasakan bagaimana tangannya teriris-iris pisau. Maka tersedih ganteng Nabi Yusuf. Ya kalau kimi tegaran tak Nabi Yusuf, lihat penceramah. Nabi Yusuf alaihissalam Pak, begitu gantengnya, membuat seluruh wanita terpukau. Dia tidak merasakan tangannya teriris dengan pisau. Begitu gantengnya Nabi Yusuf, tapi ia takwa kepada Allah. Digoda oleh seorang wanita cantik Pak, Nabi Yusuf diikuti masuk ke dalam kamar. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam pada saat diajak untuk berzina? Dia katakan kepada wanita itu, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau laki-laki sekarang Pak digoda sama wanita, bukan lagi inni akhafullah, palingan dia bilang ini kesempatan. Berbeda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf begitu takwanya, mampu menolak ajakan wanita cantik, padahal dia sudah berdua-dua dalam kamar. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak digelar Nabi besar dalam Al-Quran. Satu-satunya Nabi besar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia pertama membawa ajaran kaffatan linnas, menyeluruh bagi seluruh manusia. Ini yang pertama.
Saya teringat satu riwayat, suatu ketika ada orang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amal yang bisa menyelamatkan saya untuk masuk ke dalam surga. Amal apa yang terbaik?" Maka Nabi mengatakan, "I'dilu bit-tijarah." Kamu harus jujur dalam berdagang. Beberapa hari kemudian datang lagi orang bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan saya satu amal terbaik yang bisa memasukkan saya ke dalam surga." Nabi mengatakan, "Birrul walidain." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Beberapa hari kemudian datang lagi orang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amal terbaik yang bisa memasukkan saya ke dalam surga." Maka Nabi menjawab, "I'dilu bittiqra." Engkau harus berlaku adil di setiap jabatan, perbuatanmu, ya, profesi. Maka suatu ketika datang lagi orang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga." Maka Nabi mengatakan, "La tusyrik billah." Jangan engkau menduakan Allah. Ketika kita melihat riwayat ini, orang datang bertanya kepada Rasulullah, beda-beda jawabannya Rasulullah, tidak sama semua, ya. Kalau orang meneliti sebuah hadis dalam kalangan pesantren atau dalam kalangan kajian para ulama, apabila kita menemukan hadis yang berbeda-beda, itu kita harus melihat dulu asbabul wurudnya. Apa penyebabnya Rasulullah menjawab dengan berbeda, padahal pertanyaannya sama? Tunjukkan saya amal terbaik yang bisa memasukkan ke dalam surga. Karena Nabi itu disebutkan oleh Pak Kapolres tadi, Nabi itu fatona, dia sangat cerdas dalam menjawab. Nabi menjawab dengan jawaban berbeda karena Nabi tahu mereka memiliki profesi dan perbuatan yang berbeda. Yang pertama yang datang itu adalah seorang pedagang yang sering mengurangi takaran-takaran dagangannya di pasar. Maka pada saat dia datang kepada Rasulullah, "Tunjukkan saya amal terbaik yang memasukkan dalam surga." Maka Nabi katakan, "I'dilu bit-tijarah." Berlaku adil dalam perdaganganmu. Nabi tahu dia adalah pedagang. Ada seorang, dia orang musyrik, menyembah berhala, datang kepada Rasulullah, "Amal apa terbaik yang bisa memasukkan saya ke dalam surga?" Maka Nabi menjawab, "La tusyrik billah." Kamu jangan menduakan Allah. Ada orang datang, dia tidak memperhatikan kedua orang tuanya, dia berdosa kepada kedua orang tuanya. Maka dia datang, "Ya Rasul, tunjukkan saya amal yang bisa menyelamatkan saya masuk ke dalam surga." Maka Nabi mengatakan, "Birrul walidain." Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Apa kesimpulan daripada hadis ini? Dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apakah kita ASN, apakah kita pegawai negeri, ataupun kita sebagai polisi, semua bisa menjadi ladang pahala masuk surga sesuai dengan profesi masing-masing. Selama kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan perundang-undangan, maupun sesuai dengan aturan yang dibawa oleh Nabi paripurna, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di dunia ini disebut dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, kamu diutus di muka bumi ini sebagai rasul untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di mana letak rahmatnya Nabi bagi seluruh alam? Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah itu bukan hanya cerdas intelektual, tapi Rasulullah cerdas spiritual. Inilah yang membedakan dengan kita. Sekolah S1, S2, S3, kadang-kadang kita cerdas intelektual, tapi belum tentu kita cerdas spiritual. Makanya ulama mengatakan, apabila kita melaksanakan sholat, itu mengasah kecerdasan spiritual. Tapi kalau kita belajar di sekolah, belajar tinggi-tinggi, perguruan tinggi S1, S2, itu mengasah kecerdasan intelektual. Banyak orang cerdas otaknya, tapi belum tentu cerdas hatinya. Hati biasa disebut dengan nurani, biasa juga disebut dengan spiritual. Kalau otak biasa disebut dengan intelektual, biasa juga disebut dengan kecerdasan berpikir. Maka dari itu, jamaah dirahmati Allah. Nah, para polisi yang saya muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberi contoh dan bisa menjadi contoh. Kenapa? Karena cerdas intelektual dan cerdas spiritual. Beda dengan kita hari ini.
Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi belum tentu bisa menjadi contoh. Nah, itulah sebabnya kita kadang pandai proses persoalan orang, tapi kadang-kadang persoalan kita sendiri kita tidak bisa mengolah dengan baik. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut manusia paripurna karena Rasulullah itu bisa memberi contoh dan bisa menjadi contoh jamaah dirahmati Allah. Apa contoh yang bisa kita petik dari kehidupan Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, dalam keluarganya itu Rasulullah sangat lembut, Pak. Lutfiyatul li azwaji, sangat lembut kepada istrinya. Ya, kalau mau contoh Rasulullah, Pak, ini lembut kepada istri. Ya. Dan kadang-kadang kita ini melupakan kelembutan terhadap istri, lembut kepada istri tetangga. Kalau istri dipanggil, wih luar biasa tegasnya. Tapi kalau sama istri tetangga, wih lembutnya bicara, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadi contoh, hanya bisa memberi contoh. Nah, ini jamaah dirahmati Allah. Rasul pernah suatu ketika lagi kehausan, tiba di rumahnya, Pak. Dia panggil namanya istrinya dengan panggilan yang sangat lembut. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya. Coba, Pak. Rasulullah tidak memanggil ya Aisyah, wahai Aisyah. Rasulullah itu selalu memanggil dengan panggilan lembut. Jadi Pak polisi yang hadir, nanti kalau pulang di rumah ibu-ibu bayangkali dipanggil semua dengan panggilan yang lembut. Jangan namanya yang dipanggilkan, karena itu sunnah, Pak. Rasul memanggil istri pertamanya Khadijah dengan sebutan ya Ummul Mukminin, wahai ibunya semua orang beriman. Istrinya yang Aisyah yang cantik dipanggil ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya. Tapi jangan tahu kita lihat istri tak sudah copok giginya satu bilang oh cipo. Jangan juga lah terlalu lembut begitu. Aja dipanggil dengan panggilan yang lembut, Pak. Ya. Rasul sampai di rumahnya dia panggil istrinya ya Humairah, saya sedang haus. Maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepada istrinya, tolong dibuatkan saya air panas. Aisyah mengerti kalau Rasulullah kehausan, yang dibuatkan Rasulullah adalah kopi. Ya. Ternyata dalam kajian ilmu hikmah, kopi itu bahasa Arabnya al-qahwah, dipelintir oleh orang Arab dengan al-quwah, yaitu al-quwah, kekuatan. Jadi ternyata kopi itu bisa menambah kekuatan, Pak. Jadi kalau ada polisi selalu loyo, kasih kopi, iya kuat itu. Ya. Ya, tapi kalau sudah dikasih kopi masih loyo, itu kasih mandi kopi. Kenapa? Karena ternyata dalam kisi yang terdapat di dalam kitab hikam itu adalah kopi dapat menambah kekuatan. Entah menurut medis saya tidak tahu bagaimana kopi bisa meningkatkan asam lambung dan lain sebagainya karena adanya zat kafein. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang saya tahu dalam kitab hikam itu kopi bisa menambah tenaga. Nah itu. Maka Rasulullah ketika dia haus, dia minum kopi. Maka pada saat itu Aisyah dia buru-buru pergi mengambil air, kemudian dia panaskan. Setelah dia panaskan, dia ambil kopi, masukkan dalam cangkir, kemudian diisilah dengan air panas. Setelah diisi air panas, Aisyah karramallahu wajhah dia lupa kasih gula. Kemudian dibuatlah itu kopi, disimpan di depannya Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan dinikmati kopi buatan istrimu. Diminum Rasulullah itu kopi, langsung merah mukanya Nabi. Kenapa pahit sekali? Karena tidak ada gulanya. Apakah Nabi marah, Pak? Nabi tidak marah. Nabi tersenyum kepada istrinya. Ya Humairah, sini dulu, saya mau minum kopi berdua denganmu dalam satu cangkir. Itulah peluknya Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu Bayangkara yang hadir, begitu juga suamita. Begitu kan juga. Kalau dibuatkan kopi, Pak, jangankan tidak ada gulanya, ada di gulanya, cuma kurang manis. Apa dia bilang? Kalau kuliahin mukamu saja, kau urus dengan bedak, kau tidak tahu buat air panas. Akhirnya bertengkar lagi, Pak. Inilah contoh kecil dari Rasulullah. Rasulullah manusia paripurna, dalam keluarganya saja bisa menjadi contoh teladan yang terbaik. Coba kita lihat, Pak. Rasulullah mengajarkan kita, fa idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaiha. Wahai istri-istri yang ada, apabila suamimu sudah masuk ke dalam kamar, faruddu ilaiha, ikutlah masuk ke dalam kamar. Ini ajaran Nabi, Pak. Kalau kita sekarang berbeda, suami sudah masuk kamar, kita masih menonton filmnya Indosiar sampai jam 12 malam. Nah itu, Pak. Sekalinya masuk di dalam kamar, bilang suami kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
telepon. Bilang siapa mati Bapak? Ini di bawah sudah mati baru kau masuk. Dari tadi ditunggu baru masuk-masuk. Itu Pak. Kenapa? Karena akhlak Nabi dia paham bahwa ketika suami itu sudah masuk kamar, maka istri harus bersiap-siap melayani. Kalau dia tidak melayani dengan hal itu, dia harus melayani, dipijik ke kepalanya, ditanya-tanya tentang kehidupannya bagaimana, apa persoalannya, apa masalahnya. Tapi bukan tujuan untuk menginterogasi, karena polisi banyak-banyak suka interogasi. Nah, itu jamaah dirahmati Allah, karena itu tugas kadang-kadang terbawa di dalam rumah tangga. Maka dari itu, ini adalah hal-hal kecil yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam kehidupan kita ini ada bermunculan beberapa orang, beberapa kelompok, bahkan orang-orang yang merasa memahami agama, akan tetapi berani mencela dan berani menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang banyak bersalawat Nabi kepada Nabi pun itu dihina. Ia katakan bahwa buat apa banyak salawat, sedangkan Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita. Muhammad ada orang tuanya, kita juga ada orang tua. Muhammad ada ibunya, kita juga ada ibu. Muhammad makan, kita juga makan. Muhammad minum, kita juga minum. Muhammad itu tidur, kita juga tidur. Apa bedanya kita dengan Nabi Muhammad? Ini tentu kita memahami Nabi Muhammad itu sangat berbeda dengan kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulutnya dan tidak ada yang keluar dari perbuatannya. Bahkan seluruh badannya tidak ada satupun yang keluar kecuali semua wahyu yuha, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mulianya Nabi Muhammad. Mau lihat ini mulianya Nabi Muhammad, Pak. Jangankan ucapan-ucapannya, keringatnya saja Nabi Muhammad itu Pak bisa jadi obat. Di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan oleh ulama bahwa ternyata pernah suatu ketika istrinya Nabi Aisyah sakit perut Pak. Dia sakit perutnya. Pada saat Aisyah sakit perut, dia tidak mau kasih bangun Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sedang tidur, tertidur pulas. Itu Rasulullah kalau tertidur pulas Pak, keluar keringatnya. Keluar keringatnya. Ternyata kalau orang tidur keluar keringat itu sehat Pak. Ya, Rasulullah kalau tidur keluar keringatnya. Kalau umatnya Nabi keluar bekenya di sini. Jadi Nabi SAW tertidur keluar keringat. Aisyah tidak mau bangunkan suaminya, tidak mau bangunkan Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah sedang tertidur pulas, tidak mau ganggu suaminya. Beda wanita sekarang, jangankan suaminya diganggu, biar suami tetangganya nak ganggu juga. Ini bedanya. Aisyah sakit perut, tidak bisa dia tahan sakitnya perutnya. Kemudian dia melihat Rasulullah keluar keringat, maka Aisyah mengambil lap. Dia mengambil lap, kemudian dia lap itu keringatnya Rasulullah. Setelah dia lap itu keringatnya Rasulullah, dia celupkan di dalam air minum. Kemudian Aisyah meminum itu air yang ada keringatnya Rasulullah, langsung sembuh sakit perutnya Aisyah. Asbab ini Pak, asbab keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi Pak. Kira-kira begitu juga keringatnya suami tak? Coba-coba nih. Kalau sakit perut ambil tisu, lap itu keringatnya suami tak, kasih pas di bawah ketiaknya. Wah, baru celupkan di dalam air minum, baru minum. Kalau belum pernah mencerai Pak, barusan mencerai. Kenapa? Rasulullah keringatnya saja bisa menjadi obat, sedangkan kita keringatnya bisa menjadi racun. Itu yang membedakan kita dengan Rasulullah. Jangankan keringatnya Rasulullah, begitu mulianya Nabi Pak, air kencingnya saja Nabi mulia. Suatu ketika Rasulullah pergi ke kebun kurmanya, ikut menantunya. Siapa menantunya Nabi? Ali karramallahu wajhah, Imam Ali. Ikut kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah sampai di perkebunan kurma, Rasulullah mau kencing, masih ke imelo teme nabita. Pada saat Rasulullah hendak kencing Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembarang kencing. Beda umatnya Nabi. Umatnya Nabi kalau mau ke Makassar, nah kalau ada pohon baru dia singgah itu. Nah buka celananya baru semprot batang pohon. Kalau Nabi tidak sembarang Pak. Nabi tidak kencing di mana ada pohon yang berbuah dan pohon yang segar, tumbuh segar. Dua, Rasulullah tidak kencing kalau di tempat yang berlubang. Kenapa? Nabi katakan kalau bukan makhluk halus yang ada di dalamnya adalah makhluk yang kasar, gitu. Ya, makanya banyak orang itu ketika dia sembarang kencing banyak penyakit. Karena kenapa? Nabi katakan di mana ada lubang kemungkinan di situ bersarang makhluk-makhluk halus.
Jadi orang yang sembarang kencing itu Adam yang tidak bisa punya anak, Adam yang lemah syahwat, macam-macam Pak. Makanya Nabi gak sembarang kencing. Makanya istrinya Nabi 9 karena dia tidak lemah syahwat. Ya. Nah, tapi ini kehebatannya Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW begitu mulianya Pak. Pada saat itu dia mengambil wadah, ya pasero-sero, kemudian dia simpan air kencingnya di situ. Kemudian dia simpan di bawah pohon kurma, dia tutup sedikit, ya wadah tadi itu. Kemudian tiba-tiba datang Imam Ali karramallahu wajhah. Pada saat itu Ali sedang haus. Dia lihat di situ ada air. Akhirnya dia mengambil itu air, kemudian dia minum semua Pak. Setelah dia minum, datang Rasulullah. Ya Ali, kemana di sini air kencingku? Imam Ali katakan, ya Rasulullah, air kencing itu sudah ku minum semua. Waduh, air kencingku itu Ali. Apa kata Ali? Kenapa ada air kencing? Khairum min ma'iz Zamzam. Lebih enak daripada air Zamzam. Begitu mulianya air kencingnya Rasulullah. Lebih enak daripada air Zamzam. Apa kata Nabi? Ya Ali, karena kamu meminum air kencingku dalam keadaan tidak sengaja, kau tidak sakit lagi ila akhiril hayat, sampai kau meninggal dunia. Selama sudah diminum air kencingnya Rasulullah, tidak pernah sakit itu Pak Imam Ali sampai meninggal dunia. Bahkan dikatakan dalam riwayat Imam Ali itu memiliki badan yang kekar dan kekuatannya sangat kuat. Dan ulama hikmah mengatakan penyebabnya karena dia telah meminum air kencingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Bu, begitu juga air kencingnya Somita. Jangankan mau diminum Pak, tidak disiram saja kayak mau pecah hidup. Kenapa? Rasulullah adalah manusia paripurna. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum saya tutup, saya mengajak kepada seluruh personil Polres Kabupaten Wajo untuk kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bersalawat kepada Nabi. Nabi katakan, siapa yang bersalawat 1 kali kepada saya, maka saya mendengar dan bersalawat kepadanya 10 kali. Bahkan Allah wal malaika ikut pun bersalawat kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi acara mubarak, acara yang penuh dengan berkah. Dengan keberkahannya Allah selesaikan masalah kita, Allah lunaskan utang-utang kita, Allah sehatkan badan kita, Allah perbaiki anak-anak keturunan kita, dan dengan sebab kehadiran kita di sini Allah selamatkan dunia kita dan Allah selamatkan akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memberikan petunjuk. Berikan kami petunjuk mengarungi bahtera kehidupan ini ya Allah. Wattuqa ya Allah, berikan kami ketakwaan sehingga kami takut melaksanakan apa yang Engkau larang ya Allah. Kami sadar hidup ini sementara. Besok atau lusa kami akan datang mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kami. Maka jadikanlah kami hamba yang senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah. Wal afafa ya Allah, muliakan hidup kami ya Allah, sehingga kami tidak diinjak-injak oleh orang-orang di sekitar kami ya Allah. Kami tidak terhina di dunia dan di akhirat ya Allah. Kesalahan-kesalahan kami Engkau tutup ya Allah. Angkat derajat kami, muliakan hidup kami di waktu yang sangat sebentar ini ya Allah. Wal ghina ya Allah, cukupkan rezeki kami sehingga kami bisa menegakkan tulang punggung keluarga kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Titipkan harta yang halal kepada kami sehingga kami bisa taat dan patuh kepadamu ya Allah. Kami bisa mengabdi menjadi hamba-hamba yang baik, memperbaiki hubungan kepada sesama dan memperbaiki hubungan kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami sendiri.
Kalau bukan petunjuk dan pertolonganmu, kami akan celaka dunia akhirat ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruna ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Engkau titipkan kami orang tua yang telah melahirkan kami, merawat kami sehingga kami bisa menjadi orang yang seperti saat ini. Ya Allah, jaga dia ya Allah, lindungi. Bila ia sudah meninggal dunia, berikanlah raudhah min riyadil jannah, angin-angin surga di dalam kuburnya ya Allah. Allah, kami sadar satu ibu mampu menghidupkan 10 anak, tapi kadang-kadang 10 anak tidak bisa menjaga satu ibu. Maka berikanlah keselamatan kepada ibu bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan Engkau membuat kami transit di neraka sebelum Engkau masukkan kami dalam surga. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Wakapolres dan seluruh jajaran kepolisian yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.